바보 같아. 이게 진짜 미안해 엄마가 미안. 싫으면 피하고 이지. Kembali ke masa lalu di mana beberapa orang pernah datang ke desa untuk melakukan syuting. Aktor anak yang dijadwalkan tidak hadir, sehingga Wuhai yang kebetulan ada di sana dipilih sebagai penggantinya. Ibunya ikut mendampinginya. Awalnya semua berjalan baik. Wuhai bahkan mendapatkan bayaran dan berhasil meraih penghargaan sebagai aktor cilik terbaik. Ibunya dengan penuh semangat berkata bahwa mereka akan segera tampil di acara besar berikutnya. Namun, masalah muncul ketika seorang sutradara memberitahu ibunya bahwa Wuhai sudah tidak bisa lagi ikut dalam acara karena usianya sudah bertambah. Sang ibu menolak keputusan itu, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Tak lama kemudian, sutradara tersebut justru menjerat mereka dalam skandal dan membawa kabur uang mereka. Wuhai marah kepada ibunya dan mengatakan bahwa ibunya tidak berguna karena terlalu mudah dibohongi. Ibunya menamparnya, tetapi kemudian menyesal, meminta maaf, dan menyatakan cintanya pada Wuhai. Tragisnya, tak lama setelah itu, ibunya bunuh diri. Wuhai hanya bisa menangis dalam kesedihan di pemakamannya. Sementara itu, di masa kini, Jeon meminta Pildu untuk menghapus berita buruk tentang Wuhai. Namun, Pildu mengatakan bahwa ia sudah mengurusnya, sehingga Jeon tak perlu khawatir. Jeon kemudian mendatangi Wuhai, tetapi tidak menemukannya. Ayah Wuhai datang untuk menemuinya dan sempat berbincang dengan Jeon. Saat itu, Wuhai muncul dan melihat ayahnya membawa kimchi. Namun, ia menolak pemberian itu dan memilih masuk ke dalam tokonya. Ayahnya kemudian menitipkan kimchi tersebut kepada Jeon agar diberikan kepada Wuhai sebelum ia segera pergi. Jeon lalu menemui Wuhai dan menyampaikan bahwa berita buruk tentang dirinya sudah dihapus, meski masih ada beberapa wartawan yang belum mau menghapusnya. Jeon menenangkan Wuhai dengan janji akan menyelesaikan semuanya. Keesokan harinya, syuting kembali dimulai. Nuri datang dan melihat keadaan tersebut. Ia kemudian menelepon kakaknya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di luar, karena ia merasa tidak diberitahu apapun. Wuhai menjelaskan padanya mengenai situasi yang terjadi. Saat itu, Jeon datang dan bertanya kepada Wuhai siapa Nuri. Nuri langsung memperkenalkan diri sebagai adiknya. Ia pun bertanya balik siapa Jeon. Jeon tersenyum dan berkata bahwa Nuri sudah tumbuh besar, hingga tidak lagi mengenalinya, padahal dulu ia sering membacakan buku untuknya. Tak lama, Nuri teringat pada masa lalu, ketika Wuhai pernah mengatakan bahwa ia menyukainya. Kenangan itu membuat Nuri menyadari alasan kakaknya kembali melakukan syuting, yaitu karena orang yang disukainya memintanya. Ia pun merasa senang dan segera pergi. Malamnya, Nuri yang sedang di rumah sempat menyinggung soal syuting, namun Wuhai justru meminta untuk melihat rapor sekolahnya. Nuri diam saja lalu pergi. Di sisi lain, Taerin menghubungi Wuhai dan menanyakan keberadaan Jaewon yang tidak diketahui. Ia meminta Wuhai menemaninya, namun Wuhai menolak. Saat menyeberang jalan, Taerin hampir menjadi korban penipuan oleh dua orang. Ia hampir terjatuh, tetapi Seokju datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Demi mengusir para penipu itu, Seokju berpura-pura menjadi kekasih Taerin dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Taerin yang merasa heran kemudian menanyakan alasannya. Seokju menjawab bahwa ia hanya ingin membuat para penipu itu percaya kalau mereka adalah pasangan. Mereka lalu pergi ke toko bunga tempat Wuhai berada. Di sana, Taerin bertanya apakah teman Wuhai selalu bersikap seperti itu. Wuhai menyangkal. Saat itu, Seokju muncul lagi, membawa minuman, lalu menelepon Jeon sambil mengatakan bahwa ia bersama aktrisnya dan berniat menahannya. Jeon panik dan segera berlari ke toko bunga, namun ternyata Seokju hanya mengerjainya. Taerin sempat bertanya apakah Wuhai dan Seokju benar-benar bersaudara. Seokju menjawab iya, tetapi Wuhai langsung membantah. Jeon lalu meminta Taerin diam dan segera membawanya pergi. Tak lama kemudian, Nana menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pildu. Ia hanya tidak ingin gosip menyebar di kantor. Pildu pun tidak menahannya, seolah sudah menyadari hal itu akan terjadi. Jeon mencoba menanyakan alasannya, namun Pildu tidak memberikan penjelasan dan hanya memintanya untuk tetap bersemangat serta jangan lupa beristirahat. Suatu malam, Jeon berbincang dengan ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa ia mendengar kabar Jeon kembali bertemu dengan seorang pria, lalu menanyakan bagaimana keadaan pria itu. Jeon menjawab bahwa pria tersebut sudah banyak berubah. Di sisi lain, Seokju sedang mengajari Nuri.
Ia melihat rapor Nuri, namun nilainya tidak terlalu baik. Sementara itu, Wu Hai berkata kepada Nuri bahwa ia akan pergi untuk syuting, dan setelah kembali ia akan melihat rapornya. Sementara itu, Wu Hai dan timnya melakukan syuting di lokasi lain dengan menggunakan transportasi laut. Di atas kapal, Jion memperhatikan Wu Hai yang sedang berdiri di tepi kapal. Setelah itu, mereka tiba di tepi pantai untuk melakukan pengambilan gambar. Seorang petani datang dan meminta bantuan karena membutuhkan sopir. Jion dan Wu Hai sama-sama menawarkan diri. Jion mencoba terlebih dahulu, tetapi gagal. Wu Hai kemudian mengambil alih dan berhasil mengendarainya. Malam harinya, seluruh tim menginap bersama. Jion berbicara dengan Taerin, menanyakan pendapatnya tentang tempat tersebut. Taerin menjawab bahwa tempat itu cukup baik. Tak lama kemudian, saat Taerin sibuk mendengarkan lagu, Wu Hai mengetuk pintu dan Jion segera membukanya. Wu Hai lalu menawarkan makanan kepada Jion dan bahkan menyuapinya. Awalnya Jion menolak, tetapi akhirnya ia menerima suapan dari Wu Hai. Malam itu, Jion keluar berjalan-jalan namun terjatuh. Wu Hai yang berada di dekatnya segera menolong. Jion sempat menyuruhnya pergi, tetapi Wu Hai tetap membantunya. Saat melihat tangan Wu Hai, Jion bertanya tentang gelangnya yang hilang, kapan gelang itu putus. Wu Hai hanya menjawab bahwa ia tidak tahu. Jion lalu mengatakan bahwa lewat gelang itulah ia bisa mengenali Wu Hai. Wu Hai bertanya apakah Jion masih merasa aneh berada di dekatnya. Namun Jion menepis perasaan itu. Keesokan harinya, mereka ikut menanam pohon. Tiba-tiba, seorang petani datang dan mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya, sehingga mereka tidak bisa menanam di sana. Semua bersiap pulang, namun Wu Hai bersikeras akan tetap menanam beberapa pohon dan meminta yang lain pergi duluan. Ketika Jion hendak membeli tiket kapal, ia mendapati bahwa semua keberangkatan dibatalkan karena cuaca buruk. Ia lalu menghubungi Wu Hai dan memberitahu hal itu. Jion akhirnya kembali dan membantu Wu Hai. Malamnya, mereka hanya mendapatkan satu kamar untuk menginap. Jion menyarankan Wu Hai tidur di mobil, tetapi Wu Hai menolak dan mengatakan seharusnya Jion saja yang tidur di sana. Akhirnya, keduanya duduk bersama di dekat api unggun sebelum kembali ke kamar. Saat hendak tidur, Jion bertanya apakah Wu Hai memiliki pikiran aneh. Wu Hai menepisnya, lalu mencoba mengajaknya bicara lebih banyak, tetapi Jion pura-pura tertidur. Keesokan paginya, Jion terbangun dan mendapati dirinya memeluk Wu Hai dengan erat. Kaget, ia menendang Wu Hai hingga terjatuh dari tempat tidur. Pagi itu, mereka kembali melanjutkan pekerjaan menanam pohon. Saat bersiap pulang, mobil mereka kehabisan bensin. Wu Hai mengecek lokasi dan mengatakan bahwa pom bensin tidak jauh dari sana. Jion merasa kesal karena sebelumnya kapal batal berangkat dan kini masalah bensin muncul. Ia menyalahkan Wu Hai karena tidak mengisi bensin sejak awal. Namun Wu Hai mengatakan bahwa hal itu sebenarnya tugas Sora, bukan dirinya. Dalam perjalanan mencari bensin, Jion menanyakan alasan Wu Hai yang awalnya menolak ikut acara, namun kemudian berubah pikiran. Wu Hai balik bertanya mengapa Jion begitu penasaran. Ia lalu mengaku bahwa alasannya adalah karena ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Jion. Suasana menjadi semakin dekat. Wu Hai mencoba mencium Jion, tetapi Jion menahannya. Wu Hai berkata ia tidak akan menyakitinya dan bertanya apakah Jion tidak menyukainya. Jion menjawab bahwa bukan begitu, justru ia menyukainya. Akhirnya, Wu Hai menciumnya.